Bedakan medial sama lateral, kalian wajib melakukan namanya pemeriksaan McMurray test. Ini akan positif pada cedera meniskus. Saya mengajarkan. Oke, anamnesisnya dapat, penfisnya dapat. Sekarang kita ke penunjang. Penunjangnya kalian tinggal minta di sini, minta darah rutin, kemudian minta foto polos genu. Apa interpretasi pada OA? Degeneratif. Berarti terjadi penyempitan celah sendi disertai adanya osteopetrosis. Kenapa penulangan subkondral sklerosis abang nggak tulis? Karena itu masuknya ke OA grade 3 dan grade 4. Osti ini yang keluar itu kan kompetensi 4, berarti OA-nya grade 1 sama grade 2. Paham maksud abang? Karena abang nggak mau menambah hafalan kalian, menambah baca foto, maka abang ambil jalan pintas duluan. Dek, ini aja interpretasinya, biar kalian nggak ngapal lagi. Dijumpai penyempitan celah sendi dan adanya osteofit. Karena udah pasti yang keluar OA grade 1 dan grade 2. Inilah dia interpretasi. Paham ya? Nah, kalau dia datang dengan osteomielitis, maka penunjangnya itu juga darah rutin, kemudian foto polos genu. Posisi apilateral semua ya. Nah, kalau dia datang dengan akut, maka nanti dijumpai gambaran soft tissue swelling, bagus. Kalau dia datang dengan kronik, maka nanti dijumpai gambaran, Anda tahu, involucrum dan itu dia, subclavian. Oke, ini ilmu klaim lagi nih. Bang, kami nggak tahu bang bentuk involucrum cemana bang, sequestrum itu kayak mana, soft tissue swelling kami juga nggak tahu, betul kan? Belum tahu kan? Kalau abang ajari kalian ini, nambah lagi hafalan kalian. Ilmu klaim aja. Kan kalian sudah tahu beda osteomielitis akut sama kronik dari onset. Pasien datang nyeri lutut, demam tinggi. Berapa hari? 5 hari. Berarti akut. Pura-pura baca foto, dijumpai soft tissue swelling. Paham? Pasien datang nyeri lutut, demam. Udah berapa lama? 3 bulan terakhir hilang timbul. Berarti kronik. Pura-pura baca foto, dijumpai involucrum dan sequestrum. Paham? Karena abang sudah tahulah itu interpretasinya, abang ambil jalan pintas biar kalian tidak menghafal lagi. Paham ya? Jadi sampai kalau kalian sampai rumah mau cek involucrum kayak mana, sequestrum kayak mana, itu bagus, enggak apa-apa. Nah, McMurray test itu caranya, Dek sini deh. Adik sini. Ini enggak ada di KKD tapi abang ajarkan. Ya, pasien berbaring dengan kaki ini setengah fleksi. Setengah fleksi kan begini. Maka abang dorong ke arah lateral gini, kemudian abang dorong ke arah medial. Kalian perhatikan, pasiennya ini bilang sakitnya pas kapan? Kalau pas abang dorong ke arah lateral dia bilang sakit, itu cedera meniskus yang medial. Kebalik cara ngapalnya. Abang ulang. Pas abang tarik kakinya itu ke arah lateral dan dia bilang sakit, itu cedera meniskus yang medial. Kalau abang tarik kakinya ke arah dalam dan dia bilang sakit, kan medial nih kalau dalam, maka itu cedera meniskus yang lateral. Kebalik cara ngapalnya. Ya, kebalik ya. Nah, maka ini tata laksananya apa? Kalau dia osteoartritis, natrium, kayaknya nggak muat nih. Natrium, diklofenak, tab. Nah, kali kan abang resep nih. 50 mg nomor 21 3 DD tab 1. Berikan vitamin untuk sendinya, namanya glukosamin. Glukosamin tab 500 mg nomor 21 3 kali sehari. Betul. Kalau lah dia datang dengan osteomielitis,
maka dia osteomyelitis ini kompetensi 3B. Makanya namanya osteomyelitis akut. Kalau dia kronik wajib dirujuk ke ortopedi untuk dibedah. Maka abang nggak tulis resep, jadi tata laksananya cukup dibilang pasang infus. Karena dia demam nggak dia? Injeksikan paracetamol drip lewat infus. Karena dia infeksi, abang akan injeksikan antibiotik namanya ceftriaxone. Baru setelah itu abang Tapi kalau dia datang dengan cedera meniskus, ingat ini konsep, dia nggak ngapal. Semua kasus kecelakaan, baik kecelakaan berkendara, kecelakaan olahraga, semua kasus kecelakaan yang bukan fraktur, tata laksananya itu RICE. Yang fraktur di RICE, fraktur di bidai. RICE itu apa? R, istirahat. I, kompres dingin. C, kompresi. Kompresi apa artinya? Dibalut, diikat ya, dibalut. Kan ada tuh. Nanti abang bawa alat. E, elevasi tungkai naik. Jadi jangan kompresi itu kompres ice gitu, jangan gitu. Jadi ice sama kompresi ini dua hal yang berbeda. Ice itu ya kompres dingin, kalau kompresi ya dibalut. Oke, ya, oke. Paham ya? Nah, kemudian ya udah karena dia juga sakit, ya kasihlah natrium diklofenak. 3 dikali 50. Oke, selesai. Ada yang mau kalian tanya nggak di sini? Apa deh? Oh, iya, nggak usah. Nggak akan keluar. Kalaupun keluar di LO, dia nggak bisa ngabisin kasus itu deh. Biar di OSCE itu bagus yang keluar. Pokoknya muskuloskeletal sama tumbang paling mudah diprediksi. Yang susah itu tahu apa? Dermato. Berapa banyak penyakitnya. Semua banyak di Indonesia ya kan. Penyakit jamur, penyakit virus, penyakit bakteri, semua banyak di Indonesia. Sekarang pasiennya datang dengan keluhan nyeri pada pergelangan kaki. Nyeri pergelangan kaki itu pasti karena trauma olahraga yang akan keluar di OSCE. Ini wajib keluar deh kalau yang ini. Ada 2. Ankle sprain sama ruptur tendon Achilles. Ya, gimana cara kalian bedainnya? Sama-sama trauma olahraga kan? Intinya kalau dari segi gejala deh ya, orang yang ruptur tendon ini, dia kalau jalan, misalnya ruptur tendonnya di kanan, dia kalau jalan tuh kayak gini. Karena dia kaki kanannya ini nggak mampu lagi ditaruhnya ke lantai, ditaruhnya sakit. Kalau ankle sprain masih sanggupnya gini-gini sedikit, oke? Nah, lebih sakit yang mana ini? Tapi yang paling mudahnya anamnesis kan kita ngebacot-bacot aja nih. Lengkapi anamnesis kita. Nanti di pemeriksaan lokalisata ada namanya Thomson test. Nah, Thomson test kalau di sini negatif. Kalau dia di ruptur tendon itu Thomson testnya positif. Oke, kalian tahu nggak beda mekanisme trauma antara ankle sprain dengan ruptur tendon? Ankle sprain kan terplekok gitu ya, terkilir ya. Jadi posisi ankle itu gini deh, gini dia. Jadi ini kan kaki, gini. Itu ankle sprain. Jadi yang kena itu di sini. Itu ankle sprain. Kalau nggak ke dalam gini. Tapi kalau dia udah ruptur tendon Achilles, posisi traumanya cemana? Apa? Tekanan kan? Jadi bukan begini, tapi terinjak dalam posisi yang tegang gini. Jadi kakinya lurus gini, jadi bukan gini. Jadi mekanisme trauma itu ditanya. Biasanya ankle sprain itu pemain bola, ruptur tendon itu pemain basket. Itu dia bedanya. Karena atlet basket itu kan lompat tiba-tiba kan nginjek gini kan. Ruptur lah di situ. Kalau pemain bola kan ankle. Itu dah. Mainkan deh, gas deh. Oke. Nah, sekarang minta penunjang. Di sini minta darah rutin, di sini minta foto. Kalau dia ankle sprain, foto ankle joint, AP lateral. Ini juga pemeriksaan penunjangnya darah rutin, kemudian minta foto polos
Hills joint atau calcaneus. Posisi oblik dan AP. Coba pastikan dulu. Oblik sama AP atau oblik PA? Apa bang? Oblik AP, ya pas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dua-duanya kan cedera olahraga nih. Berarti tata laksananya apa? Rise. Nyerinya lebih hebat nggak daripada nyeri lutut? Nyeri lutut abang pakai natrium diclofenac. Berarti di sini abang pakainya asam. Oke. Thomson test. Kayak mana cara Thomson test? Ya, pernah nggak di KKD? Coba, nggak bisa pula deh. Posisi tengkurap gini deh. Ini kan tempat tidur. Pasiennya itu bukan telentang, tapi tengkurapnya gini. Oke? Tengkurap. Kemudian ada yang apa? Nyimpan PDF abang? Enggak. Ada yang udah dapat PDF belum? Ada ini. Ah, coba buka deh di iPad. Di iPad, ada di iPad. Di mana? Buka lah di iPad. Ada. Kalau ada buka di iPad. Ada nggak? Biar aku menerima kalian. Atau buka aja. Ada internetnya nggak? Coba yang ada internet kita. Thomson test. Di iPad aja. Iya, ini ada semua itu video. Ada dia bang. Ah. Yang mau 10 deh. Tadi sini. Iya ini dia. Ini aja nih. Tapi dia kalau saya mau bagi grup ya. Kalian perhatikan posisi pasiennya itu di posisi yang tengkurap, ya kan? Dan hati-hati, kakinya itu harus dilebihkan di bed. Jangan pas-pas di bed, karena posisinya memang harus dilebihkan. Setelah itu tugas kalian cubit aja betisnya. Jadi orang yang tendonnya belum putus, pas kalian cubit betisnya, ada pergerakan. Nah, ini negatif kan kalau ada pergerakan. Tapi kalau orang yang sudah putus tendonnya, begitu kalian cubit, silent dia kakinya. Nggak ada pergerakan sama sekali. Makanya Thomson test itu akan positif apabila ketika kalian cubit kakinya diam. Paham ya? Kerjakan aja. Nanti dosennya yang akan bilang Thomson test positif. Satu menit lagi. Pak fotolah dulu biar karena kan banyak di sana mas apanya. Apa tuh? Oke, terakhir. Terakhir pasien datang dengan keluhan nyeri pada pergelangan tangan. Nah ini ada dua nih. Pertama namanya tenosynovitis de Warfarin. Yang kedua namanya tenosynovitis suppuratif. Oke. Bedanya apa coba? Bedanya tengok dari pencetus deh. Kalau dia de Warfarin itu karena aktivitas yang berlebihan. Jadi pakai tangan, kayak abang misalnya kebanyakan nulis sehari bisa di tenosynovitis de Warfarin. Kalau dia suppuratif, namanya suppuratif, berarti ada infeksi Staphylococcus. Itu biasanya karena riwayat pernah tertusuk duri.
Dah. Cara yang kedua bedain orang ini apa? Kalau dia ada Debye Finkelstein positif, kita buat nanti Finkelstein test positif. Kalau dia yang supuratif, ini Kanafel test positif. Bagaimana cara bedainnya? Coba perhatikan video kan ya. Finkelstein caranya tangan diluruskan. Ya ini Finkelstein, tangan diluruskan. Tiba-tiba suruh dia gini deh. Gini ya, gini, terus tiba-tiba gini. Ini abang sakit nih, agak sakit. Kenapa? Karena abang banyak pakai tangan. Jadi lurusin, tiba-tiba gini. Oke, itu namanya Finkelstein tendinosinusitis Debye. Kalau Kanafel ini jarinya pernah tertusuk duri, sekarang bengkak. Sehingga jarinya ini terkunci dalam posisi fleksi. Gini dia tangannya sekarang pasien kita. Kanafel ini kita pengen meluruskan jarinya tapi nggak bisa. Pak, luruskan jarinya nggak bisa. Itu Kanafel test berarti positif. Kalau dia bisa berarti aman. Ya, paham ya? Maka obatnya kan gampang. Kalau dia supuratif berarti dia karena bakteri amoxicillin 3 dikali 500 mg. Nyerinya kasih PCT 3 dikali 500 mg. Kalau ini baru pakai steroid. Metil prednisolon tab 4 mg nomor 21 3 dd tab 1. Nanti jadinya boleh paracetamol, boleh natrium diklofenak. Oke, selesai. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi alat ini kan abang bawa setiap hari ke Frofor, ya kan? Kalian masih ada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Kalian kan ada jatah pergi ke Frofor ketemu sama abang tuh untuk les. Misal kalian udah selesai les, kelompok lain masuk, alat ini kan nggak abang gunain lagi. Kalian bisa minjam, tapi di situ. Karena mana tahu kelompok berikutnya juga mau role play, bisa. Paham maksud abang ya? Ini semua kita, bidai ada, semua ada. Oke ya? Ya dek, diajari lagi per kelompok kecil lah, karena kalau di sini agak terlalu besar kan. Ingatin lagi ya bang nanti ya. Tapi bidai itu menurut kalian gampang atau susah? Gampang kan sebenarnya, tapi kan pada aplikasinya yang susah kan. Ngangkat itunya lagi, orangnya,